Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikut Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, Padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu,
yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hukum Taurat yang tertulis di Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kita hari ini tertulis di Yohanes 12 ayat 20 sampai ke ayat yang 33. Kita membacanya secara responsoria. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu.
Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Ibu dan Bapak serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat pada minggu hari ini 17 Maret 2024. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu adalah Minggu Judika, artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah, dengan topik ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Yang kedua, kehadiran anggota jemaat di gereja pada ibadah minggu tanggal 10 Maret 2024, dan yang hadir pada pertanyaan sektor dapat kita lihat pada warta jemaat minggu hari ini. Yang ketiga, ulang tahun. Segenap Perhaladu HKBP Seksama Medan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi anggota jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Baca dan renungkan firman Tuhan pada kitab Amsal pasal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, seminar gerakan Oikumene Inklusif. Sehubungan dengan program tahunan Oikumene Inklusif HKBP Distrik 10 Medan Aceh, gereja kita akan melaksanakan seminar gerakan Oikumene Inklusif pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 9 WIB sampai dengan pukul 13 WIB yang bertempat di kantor HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Peserta seminar dari HKBP Seksama yaitu Ketua Dewan Diakonia Bapak Sintua Insinyur Jemanik. Kiranya seminar tersebut terlaksana dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Yang kelima, pertanyaan pasion. Untuk mengenang penderitaan Yesus Kristus menjelang penyalibannya di kayu salib, gereja kita akan melaksanakan pertanyaan pasion pada hari Selasa, Rabu dan Kamis tanggal 26, 27 dan 28 Maret 2024 pukul 20 WIB yang bertempat di gereja HKBP Seksama. Sehubungan dengan itu kami himbau seluruh jemaat, anggota jemaat berkenan mengikuti pertanyaan pasion tersebut, dan diharapkan punguan kor kategorial dan punguan kor sektor dalam daftar agar dapat mengumandangkan lagu pujian kepada Tuhan. Kami sampaikan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, Ina pada hari Kamis sektor 1, sektor 2 dan sektor 3. Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Ina Maria sektor 4, sektor 5 dan sektor 6. Dan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, NHKBP sektor 7, sektor 8 dan sektor 9. Yang keenam, persembahan untuk memenuhi anggaran resort. Dalam ibadah minggu hari ini kita menyerahkan persembahan ke depan dalam amplop untuk memenuhi anggaran resort. Yang ke-7, anggota jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 telah meninggal dunia Ibu N. Boruto Gatorop, istri Bapak Insinyur M. Siahaan MT, tutup usia 65 tahun, alamat Rumah Duka Gang Dame Titilayang, sektor 2. Dan pada hari ini pukul 10 WIB gereja kita akan melaksanakan ibadah minggu di rumah duka yang dipimpin oleh Pendeta Edward Sony Simamora STH dan para penatua yang ada di sektor 2. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghuburan kepada keluarga. Yang ke-8, anak lahir pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024. Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Samuel Sianturi SE
Ibu Boru Simajuntak dari sektor 1, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kesembilan, pertemuan pelajar sidi dan orang tua dalam rangka pembahasan rencana retreat dan pelepasan peserta sidi atau Parguru Malua tahun ajaran 2023-2024 pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 24 Maret 2024 pukul 12.30 WIB. Para pelajar sidi beserta para orang tua diharapkan menghadiri rapat yang dipimpin oleh pendeta resort. Yang ke-11, tempat acara pertanyaan dan jadwal pengumuman kategorial dan topik doa dapat kita lihat pada warta jemaat minggu hari ini. Ralat warta, pada warta keuangan kolom 5 Hamolateon, pada kolom Hamolateon nomor urut 5 tertulis Hamolateon tu Parhalado sektor 5 yang sebenarnya adalah Hamolateon tu Parhalado sektor 1. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Tuhan memberkati kita.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kini tibalah saatnya kita mau disapa oleh firman Tuhan di dalam kebaktian minggu kita pada pagi hari ini. Adapun firman Tuhan yang mau kita dengarkan tertulis dari kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-31 dimulai dari ayat 35 hingga ayat ke-37. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-37. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini yang dituliskan oleh kitab dari Yeremia tertulis di abad yang ke-7 hingga abad yang ke-6 sebelum kedatangan Kristus. Ketika Tuhan menghukum umat Israel oleh karena kenajisan dosa-dosa mereka, melakukan yang tidak dikehendaki oleh Allah melalui perilaku-perilaku mereka, bahkan secara khusus menyembah patung-patung berhala. Tuhan Allah sangat marah kepada umat itu. Akhirnya Tuhan menghukum. Ketika Raja Zedekia bangkit jadi raja bagi mereka pada saat itu, mereka dibuang oleh Tuhan Allah ke tanah Babilonia, Babel. Nebukadnezar sebagai Tuhan yang diperagungkan sebagai raja menghukum mereka dengan seganas-ganasnya. Orang-orang yang dihukum tersebut tidak diperbolehkan memenuhi hak mereka sebagaimana di tanah air mereka sebelumnya, di tanah Yehuda. Namun di tanah Babilonia tidak boleh, harus ikut dengan apa yang dianjurkan oleh raja tersebut. Bagaimanalah orang yang terhukum tidak bebas? Jemaat yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini menghantarkan kita pada saat ini untuk mau menyadari bahwasanya Tuhan adalah Maha Pengasih. Tuhan adalah Maha Penolong. Kasih dan setianya itu adalah suatu ketetapannya
bagi umat manusia. Walaupun Tuhan Allah marah dan menghukum umat Israel ke tanah Babelonia saat itu, namun Tuhan tidak berkehendak menghukum mereka selama-lamanya. Prakarsa dari pihak Tuhan Allah ada, memulangkan mereka nantinya ke tanah yang mereka inginkan, pulang ke tanah airnya. Namun di dalam masa-masa hukuman, agar mereka menyadari Tuhanlah yang menghukum mereka sebenarnya. Namun Tuhan Maha Penyayang melihat kehidupan mereka. Ketika mereka terbuang, bahkan ketika mereka nantinya kembali ke tanah kelahiran mereka, Bonapa Sugit Nasida, tetap kasih setia Tuhan ada pada mereka. Bahkan Tuhan menyertai dan memberkati mereka juga. Di dalam kehidupan mereka di buangan, Tuhan Allah juga menyertai, baik siang, baik malam. Ketika siang, matahari menyinari mereka. Ketika jumpa malam, bulan dan bintang menerangi mereka. Posisi firman itu mengatakan, Tuhan Allah tidak dipenjarakan oleh suasana, timing, waktu apapun. Biarlah dia berputar. Ada siang, ada malam. Ketika siang, Tuhan menyertai mereka di tanah pembuangan. Matahari terbit seperti pagi hari ini. Ketika nanti jumpa malam, Tuhan menyertai menerangi mereka dengan bulan dan bintang-bintang. Ketika mereka pulang juga dan sampai ke tanah airnya, Tuhan juga menyertai dengan status alam. Artinya dengan status alam itu Tuhan memimpin dan menyertai mereka. Sebagaimana kita menikmati status alam pada saat ini, pagi ini, Tuhan menyertai kebaktian kita, menyinari kita dengan mataharinya. Nantinya jumpa kita malam, dia ada juga. Artinya dia tidak ditentukan oleh kehendak hidup zaman atau manusia ini juga. Biarlah dia berputar, biarlah dia berjalan. Tuhan tidak diarahkan oleh ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, tapi biarlah Tuhan dengan ciptaannya itu berjalan dan berputar. Jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang berikutnya sebenarnya nats ini mau juga menyampaikan kepada kita ketika panggilan Tuhan kepada Yeremia. Figur Yeremia, Nabi Yeremia dalam hal ini, saudara-saudara, dia juga ikut terbuang. Dia juga ikut ke tanah Babel, terhukum. Namun Tuhan oleh Roh-Nya yang Kudus memanggil dia agar berbicara, berfirman bahwasanya itu adalah kesalahan dosa mereka. Yeremia tupul, tegas, tajam. Dia mengingatkan umatnya, ini adalah karena dosa kesalahan kita yang tidak mau mendengar firman Tuhan dan mendengar hukum Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan. Kini kita dipenjarakan. Marilah kita berubah, bertobat. Teologi Yeremia adalah hamubaun di roha, perubahan. Berubahlah kita, bertobatlah kita. Dia tupul-tupul, tajam dia firmannya, tajam dia berkhotbah. Tiada lain, kita harus berubah, sadar. Dan Yeremia juga menyampaikan pengharapan yang hidup kepada umat Tuhan yang dipenjarakan itu. Bagian dari nats ini sebenarnya adalah bagian dari kitab Proto Yesaya. Ada 3 kitab Yeremia sebenarnya.
yang berhubungan dengan kitab Yesaya. Namun Yeremia pada saat ini mengatakan pembuangan itu sebagai hal yang menyadarkan bagi kita, namun Tuhan tidak berkehendak selama-lamanya menghukum, namun akan memulangkan kita dengan kasih sayang setianya. Tuhan dalam hal ini juga memberi suatu perjanjian kesetiaan bagi umatnya, janji pembaharuan dengan menuliskan hukum Tuhan ke hati umat itu, menuliskan hukum Tuhan. Bagaimana hukum-hukum Tuhan itu dituliskan ke dalam hati umat itu, supaya umat yang terbuang itu yang nantinya juga akan kembali ke tanah perjanjian, tanah air mereka yang diberikan Tuhan, mengingat akan hukum-hukum Tuhan, undang-undang Tuhan yang harus mereka dengar dan patuh dan melakukan. Dan dalam nats khotbah kita juga pada pagi hari ini, Allah juga memberi suatu pengharapan hidup bagi mereka. Demikian juga pengharapan hidup bagi kita umat hingga saat zaman milenial ini, agar kita mau mendengarkan firman Tuhan, hukum Tuhan, dan melaksanakan firman dan hukumnya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mangulahon hata ni debata, nang dohot mangulahon patik ni debata, dada holana manangihon. Dengarkan, pahami, camkan, laksanakan, lakukanlah dalam kehidupanmu sehari-hari, sebab Tuhan menyertai baik siang dan malam hari. Perjanjian Tuhan itu disampaikan, dituliskan juga kepada umat yang terbuang itu, agar mereka juga menyadari. Saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini nats ini tiba pada kebaktian kita pagi hari ini, yang mau menyampaikan bahwa Tuhan itu dengan kasih setianya, Dia juga memberi hal ketetapan-ketetapan kepada umat manusia di bumi ini, kepada kita, bahwa ketetapan-ketetapan Tuhan itu tidak akan berubah. Undang-undang suatu bangsa negara bisa diamandemen melihat porsi-porsi zamannya, tapi ketetapan Tuhan di dalam firman dan hukum-hukum Tuhan, siapakah yang berani dan bisa mengamandemen, merubahnya? Bukankah itu hanya semata-mata alami dari Dia, dari atas sana, mengena ke seluruh bangsa umat manusia, ke suku bangsa, agar ketetapan-ketetapan Tuhan itu adalah penampakan dari kasih sayang, kasih setia Tuhan kepada umat manusia. Tuhan tidak mau umat manusia, Tuhan tidak mau melihat kita hancur berantakan, hancur meleleh dalam perilaku-perilaku yang tidak baik, yang tidak karuan. Tapi Tuhan mau melihat kita berjalan sesuai dengan kehendak ketetapannya. Ketetapan Tuhan itu adalah wujud dari kasih sayang, kasih setianya, agar manusia kita berjalan sesuai dengan firman dan hukum Tuhan. Pada siang hari, pada malam hari, berjalan dalam ketetapan Tuhan. Sinar matahari menyertai kita menjalani hidup, melakukan firman-Nya. Bulan dan bintang pada malam hari menyinari kita, menerangi kita, menjalankan hidup kita, dan melakukan firman Tuhan, agar kita dapat anugerah, berkat, kasih sayang dari Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memampukan kita menjalankan hidup dan menjalani firman hukum ketetapannya dalam suasana apa?
yang tidak dibatasi oleh gelombang-gelombang kehidupan apapun. Ketika menghadapi pergumulan hidup, ketika menghadapi sukacita, ketika menghadapi duka cita, nats firman Tuhan itulah yang mengingatkan dan menghiburkan kita agar kita tetap setia di dalam iman kita kepada Dia. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami telah disapa oleh firman-Mu pada saat ini di kebaktian pagi ini, yang mengantarkan kami kepada suatu pengertian pemahaman hidup agar kami tetap mendengar, melakukan firman-Mu, hukum-Mu, melaksanakannya. Hal itu adalah suatu ketetapan yang Engkau berikan kepada kami ketika kami menjalani hidup kami pagi, siang, dan malam hari. Engkau menyertai kami, Engkau menerangi kami dengan matahari ciptaan-Mu, dengan bulan dan bintang ciptaan-Mu. Di suasana apapun, di perilaku apapun, di pelayanan pekerjaan apapun, Engkau menyertai kami tetap, ya Tuhan. Engkau menegur umat-Mu, bahkan menghukum umat-Mu yang tidak mau setia dengan firman dan hukum-Mu. Namun kasih sayang, kasih setia-Mu Engkau curahkan bagi umat-Mu. Demikian juga Engkau Tuhan menatap kami, melihat kami, orang-orang yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Engkau menghendaki kepada kami agar kami mau berubah. Ya Tuhan, panggilan firman ini Engkaulah yang memateraikan bagi hidup kami masing-masing, agar kami berjalan sesuai dengan kehendak firman-Mu. Tuhan, ketika kami melakukan ibadah pagi hari ini, ketika kami datang ke hadapan-Mu, kami memohon kepada-Mu agar Engkau mau menyertai hidup kami masing-masing, di dalam pekerjaan kami masing-masing, di dalam pelayanan kami, di dalam aktivitas kami. Tuhanlah yang menyertai kami. Ketika kami menghadapi sakit penyakit, secara khusus warga jemaat-Mu, Bapak D. Bataraja, Amang Hasiman Junta, Inang Nyonya Pemsiahan, Amang MC Malango, Amang Harapan, Inang Harapan Boru Sirait, Amang Besu Nurat, Amang Sintua Lumban Tobing, Inang Nyonya Ersda Balok Boru Naibaho, Paulina Boru Marbun, Nyonya Bepar Husip Ka Boru Tambah, Pesian Turi dan Mikael Patar Siahan, yang hingga saat ini menghadapi sakit penyakit di tubuh mereka. Tuhan, kami memohon kepada-Mu dan mengantarkan mereka semua ke hadapan-Mu. Sembuhkan Tuhan, curahkan harapan yang baik kepada mereka, bahwa Engkaulah Allah yang maha berkuasa, yang mampu menyembuhkan, menyelamatkan hidup manusia di bumi ini. Engkaulah Tuhan yang memberkati para tenaga-tenaga medis dan obat, makanan, minuman yang mereka pakai, yang diberikan kepada mereka. Sentuhlah mereka Tuhan oleh tangan-Mu yang kudus itu. Berkatilah pengobatan mereka, agar mereka menerima kesembuhan dari Engkau, ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengingat warga jemaat-Mu yang bersukacita ketika mengingat hari kelahiran mereka, ketika mengenang hari pernikahan mereka. Tuhanlah tetap menyertai mereka, Tuhanlah menyinari mereka baik siang dan malam hari, sesuai dengan firman Tuhan, berjalan dengan sesuai kehendak-Mu di dalam persekutuan hidup mereka. Ya Tuhan yang maha baik, seorang dari anggota jemaat-Mu, Bapak keluarga S. Yanipar dan Inang Burnababan dari sektor 5, memohon ke hadapan-Mu Tuhan. Di dalam doa kami meminta kepada-Mu, Engkaulah memberi Hagabeon dan
Dot Boru, keturunan ke tengah-tengah keluarga rumah tangga mereka. Mereka berharap kepadamu Tuhan. Tuhanlah yang memberikannya dengan pengharapan hidup. Tuhan, kasih sayang-Mu tetap dan melimpah dalam kehidupan kami. Kami menyadari itu. Engkau menyertai, Engkau memberkati hidup kami. Banyak hal yang telah kami lakukan. Kami sadar Tuhan memberkati. Oleh karena itu, ketika kami datang ke jemaat-Mu, gereja-Mu, kami menyampaikan hal persembahan, hal pilihan bulanan, ucapan syukur dan lain sebagainya. Itu semata-mata iman kami mengatakan kami menerima dari Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami sebagian memulangkannya itu kepadamu, ke hadapan-Mu yang kudus itu. Engkaulah yang memberkati perjalanan hidup kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Seorang anggota jemaat dari gereja-Mu ini, Inang Buru Togatoro dari Bapak keluarga Siahan, yang telah berpisah akan kematian. Ya Tuhan, hiburkanlah mereka oleh firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus itu. Engkaulah Tuhan menatap perjalanan mereka, keluarga mereka, ketika mereka berpisah Tuhan dalam kematian itu. Jangan Engkau Tuhan meninggalkan mereka, namun Engkau tetap melindungi menyertai mereka. Apapun rencana keluarga tersebut, sesuai dengan adat kebatakan kami yang akan nantinya mengantarkan ibu kami itu ke tempat peristirahatan terakhir. Sertailah gereja-Mu yang melakukan pelayanan di situ. Sertailah keluarga yang kami kasihi. Tuhan, Engkaulah yang memimpin. Berkatilah Tuhan persekutuan kami pada saat ini. Ampunilah dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.